Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 7 pada tingkat SLTP sederajat. Materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu pada bab 6 dalam submateri mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita bahas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa atau Nation State Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini, negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Daerah juga memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah, belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting, diwarisi oleh generasi muda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh perjuangan daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini mewujudkan kepentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini. Yang pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kemakmuran bangsa merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa atau seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah tetap harus dipelihara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian, tidak mengakibatkan proses terpecahnya bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan. Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memiliki pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya.
Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antar penonton sepak bola, antar warga dan masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah usaha atau setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah kita dapat dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Siap sedia membela tanah air. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minta maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.